Berlombalah menjadi yang terdepan dalam beramal soleh yang menyebabkan datangnya ampunan dari Rabb kalian, serta bertobat atas maksiat yang kalian perbuat. Yang dimaksud dengan berlomba terdepan dalam beramal soleh, amal soleh semuanya baik. Ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, bantu orang susah, ya, memaafkan, semuanya amal baik. Kita disuruh berlomba-lomba di situ. Gak ada lagi waktu bagi seorang muslim itu untuk malas-malesan, ya, pelit, dendam, putus asa. Gak ada semua itu. Dalam kamus seorang muslim, semua yang ada adalah motivasi. Semuanya. Sebesar apapun bahkan dosa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan selama kita mau kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kalimat mulia, kalimat suci, kalimat yang sangat baik ini terucapkan dari lisan orang-orang beriman. Dan dia mengikuti pengucapan kalimat ini dengan penuh keyakinan bahwasanya Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kalimat ini dan disyariatkan untuk diucapkan sebagai penyebab dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sekaligus penyebab akan bertambahnya nikmat. Dan seluruh nikmat ada berkisar di kalimat ini, yaitu alhamdulillah, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan, ya, dan apa saja nikmat-nikmat yang lainnya. Dan di saat-saat seperti sekarang ini justru kita lagi sangat membutuhkan kalimat-kalimat yang seperti ini atau kalimat ini, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang masih diberikan kesehatan di masa-masa pandemi dan corona seperti ini. Ya, terlebih lagi di hari-hari sekarang ini makin memuncak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dari kita semua, ya, permasalahan corona ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kehidupan normal lagi seperti biasa. Dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya yang menjadi penyebab cobaan ini datang. Kemudian selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim atau salam hormat kita kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia terbaik, manusia yang telah dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menutup risalah langit, dan syariatnya adalah syariat yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita tentunya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini biasa di Senin, setiap Senin kurang lebih pukul 13.00 sampai 14.00 kita akan membahas tema umum, dan kita terlepas dulu dari kajian kitab yang memang rutin kita selalu kerjakan setiap harinya. Dan teman-teman yang mengajukan agar ada jadwal untuk kajian umum biasanya kami letakkan di hari Senin ini. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas masalah Islam dan produktivitas. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin membahas tema ini sangat panjang lebar gitu. Tetapi saya ingin menitik beratkan poin-poin pentingnya. Bagaimana, ya, Islam memerintahkan kita agar kita selalu produktif. Tidak pernah dalam Islam itu ada anjuran untuk bermalas-malasan, bersantai-santai. Malah sebaliknya. Sebagaimana Anda akan dengarkan ke depannya insya Allah, cukup banyak dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang semuanya berisikan motivasi agar bergerak. Bergerak. Melakukan ikhtiar-ikhtiar, dan tidak ada kata-kata putus asa dalam Islam. Bahkan Imam Madzhabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar kalau orang itu putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Islam memerintahkan setiap muslim agar selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kalau kita bicara kebaikan berarti semua yang dianggap baik dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara masalah kesehatan, kita dianjurkan agar menjaga makanan yang halal dan thayyib, ya. Masalah kebersihan, kita disuruh menjaga atau menggunakan pakaian yang selamat dari najis. Bahkan kita selalu, ya, sebelum ada corona pun kita sudah sangat dianjurkan agar selalu memperbaharui wudu. Wudu berarti mencuci tangan, telapak tangan 3 kali, kemudian diulangi lagi setelah kumur-kumur dan hidung dan wajah, juga mencuci lagi telapak tangan sampai ke siku.
masing-masing 3 kali kanan dan kiri sebagaimana sudah Anda ketahui dalam wudu. Itu juga membasuh kepala, membasuh kaki. Berulang-ulang kita disuruh menjaga semua ini. Islam memotivasi kita untuk menggunakan hal-hal yang wangi, ya. Bagaimana kalau kita mau ke masjid disuruh pakai pakaian yang terbaik, ya. Bagi laki-laki menggunakan parfum, bagi perempuan tentu di rumah juga menggunakan mukena yang bersih, sejadah yang bersih. Allah subhanahu wa ta'ala juga membuat fitrah kita secara alami. Kita ini tidak suka dengan bau yang busuk, mata kita tidak suka dengan yang berantakan. Artinya kita akan suka sesuatu yang rapi, yang bersih. Itu alami, fitrahnya seperti itu. Dan seorang muslim dianjurkan agar mencapai tingkat tertinggi dari menjaga makanan, ya, dari menjaga pakaian, penampilan, ya, dari menjaga dan mengejar prestasi terbaik dalam masalah hal-hal duniawi pun, seperti misalnya titel akademik, ya, selama Anda masih mampu. Dan saya selalu memotivasi baik keluarga ataupun teman-teman kaum muslimin yang bergerak di lembaga pendidikan, pada saat mereka datang minta nasihat atau saran, maka saya mengatakan selesai S1 lanjutkan S2, selesai S2 lanjutkan S3. Usahakan maksimal mengejar titel akademik semampu mungkin, karena Islam menganjurkan itu, memotivasi agar seorang muslim mengejar prestasi tertingginya. Tinggal bagaimana dia tunggangin prestasi-prestasi ini, dia niatkan untuk mendapatkan manfaat yang terbaik, mencari ilmu yang bermanfaat, maka Allah SWT jadikan semua upaya dia atau juhud dia menjadi pahala. Begitu juga dengan masalah harta. Islam menolak sekali malas, dan kita tahu bagaimana Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT dari sifat malas, ya. Baik itu dalam sholat, baik itu di doa zikir pagi petang, kita dianjurkan untuk berlindung daripada sifat malas ini. Kemudian juga kita dianjurkan agar memiliki harta dalam Islam. Bagaimana seseorang muslim dan muslimah itu memiliki harta, dan dengan harta itu dia bisa membeli, ya, surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan akan dibalas atau akan dibalas dengan surga, ya. Maka kita bisa dengan harta tersebut, contoh, dan ini sering kali kami berikan contoh dalam setiap kajian, kesempatan kajian, bagaimana kalau Anda pergi ke masjid sendirian, sholat misalnya, Anda dapat pahala Anda sendiri. Baik, bisa nggak kalau saya mau dapat pahala ekstra, Ustaz, saya ingin supaya pahala saya lebih banyak? Bisa, Anda bisa mendapatkan. Bagaimana caranya? Anda mengajak orang lain, ayo kita ke masjid yuk, ajak teman-teman, ajak kerabat misal. Maka semua pada ikut. Kalau Anda berhasil mengajak satu orang saja contohnya, maka Anda pada saat sholat, misalnya Anda mendapatkan angka 10 sholat. Misal, ini contoh saja, ya. Dan kita tidak pernah tahu nilai pasnya berapa Allah siapkan, tergantung daripada kadar keikhlasan seseorang. Baik, Anda dapat pahala. Tapi karena Anda mengajak teman Anda ini, maka Anda akan mendapatkan pahala ekstra. Yaitu, pahala yang didapatkan oleh teman ini Anda juga akan dapatkan. Secara otomatis itu. Jadi kalau Anda dapat 10, dia dapat 10, Anda akan dapat selain pahala Anda 10 juga mirip sama pahala dia, tanpa mengurangi dari pahala dia sedikit pun. Nah itu terjadi. Kalau Anda ajak 3 orang, 4 orang, 5 orang, sebanyak mungkin Anda ajak, maka akan lebih besar pahalanya. Ya. Ini motivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Baik, lebih jauh daripada itu teman-teman sekalian, ada orang yang mungkin tidak sempat hadir lagi di masjid itu, apakah memang karena sudah pindah kota, atau dia pindah rumah, alamatnya jauh, ya, atau mungkin dia sudah meninggal dunia. Cuman dia tetap panen pahala, bukan hanya sekedar, ya, 1 atau 2 orang, tapi seluruh orang yang sholat di situ. Kenapa? Karena orang ini yang membangun masjidnya dengan hartanya. Makanya baginda Nabi SAW, setiap kali mau berjihad, perang, beliau tidak langsung, ayo kumpul pasukan, berangkat langsung. Enggak. Pasti yang beliau lakukan yang pertama adalah memotivasi para sahabat untuk ngumpulin sedekah mereka di masjid dulu. Sampai sahabat berlomba-lomba, ada yang membawa emas, ada yang membawa perak, ada yang membawa sumbangan hewan-hewan tunggangan, unta, kuda, ada yang membawa pedang, perisai, segala macam lah mereka menyumbang. Setelah terkumpul semuanya, Nabi SAW baru membentuk pasukan kemudian melakukan perjalanan jihad. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat jihad kita temukan banyak sekali
firman Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian, gitu kan. Dimotivasi seperti itu. Jadi semua sisi kehidupan kita, semuanya dianjurkan dalam Islam untuk mengejar yang terbaik. Dan motivasi yang sangat luar biasa, ya, ini teman-teman sekalian, itu terdorong dan bisa lebih besar lagi kalau kita hubungkan dengan masalah akhirat. Artinya, saya rapi, saya menjaga kesehatan, saya mengejar titel akademik, saya mengejar prestasi, punya perusahaan, punya harta yang banyak. Dan itu semua kita gunakan untuk mengejar apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Ya, maka akan ada ekstra hal yang luar biasa gitu. Di dunia saja kalau orang cuma niatkan tidak ada hubungan sama akhirat, dia tidak niatkan pahala, dia hanya sekedar mengejar dunia, dia sudah dapat apa yang dia inginkan di dunia. Tapi kalau seorang muslim dianjurkan justru menghubungkan itu dengan masalah akhiratnya, sehingga menjadi motivasi yang sangat besar sekali. Ya, jadi nggak ada vakum dalam Islam, harus selalu aktif, bergerak, produktif. Ya. Baik teman-teman sekalian, coba Anda ikuti beberapa ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi yang baik ya buat kita semuanya. Anda bisa lihat ya, dalam surah Al-Insyirah. Coba dibuka di aplikasi Al-Quran, ya, di handphonenya, surah Al-Insyirah, surah nomor 94 ayat 7-nya. Ayat 7 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sangat pendek, Anda juga sudah hafal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza faragta fansab. Hai Muhammad, kalau kau sudah selesai mengerjakan satu perbuatan, maka kerjakanlah perbuatan atau bekerja keraslah untuk berbuat lagi. Jadi nggak ada ya, setelah kamu selesai istirahatlah, nggak seperti itu. Anjurannya bukan itu. Anjurannya setelah selesai kerjakan lagi. Setelah selesai kerjakan lagi. Bahkan dalam ayat ini fansab artinya, kalau Anda lihat terjemahannya di situ, bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi. Ya. Seorang mukmin menikmati itu. Dia menikmati bekerja kerasnya. Dan dia niatkan ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, ayat ini yang akan kita bacakan sebentar lagi, ini terulang di dua tempat. Di Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 148. Kalau Anda mau catat bisa Anda catat. Dan juga dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 48. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini potongan ayat ya. Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48. Ini potongan ayatnya kita ambil. 2 kali terulang kalimat ini, fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Apa tadi yang kami sudah ucapkan di awal, itu kebaikan semua kan? Semua kebaikan, di mata manusia kebaikan, dan di dalam pandangan agama juga adalah sebuah kebaikan. Ya, menjaga kebersihan, kerapian, kesehatan, ya, kemudian prestasi dunia, supaya memang dia juga memiliki kedudukan di masyarakat, ya, dia bisa mengharumkan namanya, dia juga memiliki harta. Ini semua adalah kebaikan. Masuk dalam umumnya makna fastabiqul khairat. Dan bisa juga sebagian ahli tafsir menyinggung memaknakan fastabiqul khairat, bisa maknanya berlomba-lomba dengan tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, ya, terus produktif. Bagaimana seseorang itu selalu bergerak. Ya, ini makna yang luar biasa sekali gitu, ya, dari ayat ini tentunya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin, surah nomor 83 ayat 26. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah surga, ya, yang memang menjadi target utama setiap muslim, sehingga apapun yang dia kerjakan di dunia ini pasti dia hubungkan dengan masalah akhiratnya di surganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Mutaffifin surah nomor 83 ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang seperti itulah seharusnya setiap orang berlomba-lomba, bersaing. Dan memang saya katakan tadi, target utama seorang muslim adalah akhiratnya. Maka apa yang dia kerjakan di dunia ini untuk akhiratnya. Jadi dia selalu produktif di dunia ini, karena dia berpikir akan ada balasan di sana. Ya.
Makanya teman-teman kita selalu ulangi kan, sholat selalu satu hari kita ulangi sampai kita 5 kali, kemudian kita ulangi lagi besoknya, kita ulangi lagi lusanya. Selama kita hidup kita selalu lakukan. Sedekah tidak cukup dengan hari ini, tapi kita akan lakukan selama kita hidup. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau tiba di pagi hari, ya, di mana anak Adam hidup, maka pada saat itu ada 2 malaikat yang Allah turunkan. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Artinya setiap hari kita mengejar doa ini kan. Dan yang satu lagi mengatakan binasakan orang yang bakhil atau pelit. Seperti itu motivasinya, luar biasa gitu. Ya, bagaimana motivasi ini sangat besar sekali. Kemudian teman-teman sekalian, juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sangat memotivasi kami tentunya, saya pribadi ya. Saya ingin berbagi sama teman-teman. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dibuka Al-Imran 133 ya. Surah nomor 3 tentunya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian. Sari'u, berlomba, bersegera. Apa yang Allah suruh kita? Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Jadi kalau kamu dulu suka lalaikan waktu, kamu malas-malesan, kamu banyak buat dosa, sekarang bersegera, tobat ya, tinggalin dah. Berubah. Ayo produktif. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga. Surga tidak akan dimasuki kecuali orang yang berbuat kebaikan. Orang yang terus memiliki prestasi yang terbaik di dunia. Ya. Yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini ada motivasi yang sangat luar biasa gitu. Anda lihat cirinya mereka. Siapa sih yang dimaksud di sini? Ayat 134-nya. Ya. Yang penghuni surga ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Bagaimana Anda bisa nafkahkan kalau Anda tidak punya harta? Bagaimana bisa Anda sedekah kalau Anda tidak kaya? Gitu kan? Bisa tapi kecil. Beda dengan kalau orang kaya, setiap saat dia bisa transfer dari atas ranjangan pun bisa transfer sekian puluh juta, ratusan juta, miliaran ke yayasan sosial untuk anak yatim, bangun masjid. Dia bisa menggali sumur, dia bisa melakukan banyak kegiatan karena hartanya melimpah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, di masa-masa corona seperti sekarang. Jangan Anda katakan, oh sekarang ini usaha lagi macet, lagi susah. Justru di saat sekarang Anda bersedekah. Puncaknya itu pada saat ini. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskan, itu kadhiminal ghaidh ya. Jadi dia orang yang tidak terbawa dengan arus dendam gitu kan. Dan Allah, dan juga orang yang suka memaafkan orang lain, dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah ya menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian 135-nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, mabuk-mabukan, mencuri, menipu, berzinahan, melakukan banyak kesalahan, atau menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya ini perbuatan dosa karena dia kan mencelakakan dirinya. Lalu memohon ampun kepada dosa, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Artinya mereka segera taubat. Kemudian mereka sekarang produktif. Mereka beramal saleh. Karena orang yang beramal saleh itu produktif kan. Sholat, puasa, bersedekah jum, orang sakit, antar jenazah. Kan produktif dia. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu. Sedang mereka mengetahuinya. Ya. Lalu 136-nya Allah menjanjikan. Ulaika jaza'um magfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, mirip dengan ayat ini, kalau Anda lihat,
dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 21. Surah Al-Hadid ayat 21. Anda bisa baca atau Anda bisa dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Sabiqu. Ini Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Artinya, berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya. Kita dengarkan apa kata Asy-Syaukani tentang ayat ini. Ya. Rahimahullah. Berlombalah menjadi yang terdepan dalam beramal soleh yang menyebabkan datangnya ampunan dari Rabb kalian, serta bertobat atas maksiat yang kalian perbuat. Yang dimaksud dengan berlomba terdepan dalam beramal soleh, amal soleh semuanya baik. Ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, bantu orang susah, ya, memaafkan, semuanya amal baik. Kita disuruh berlomba-lomba di situ. Gak ada lagi waktu bagi seorang muslim itu untuk malas-malesan, ya, pelit, dendam, putus asa. Gak ada semua itu. Dalam kamus seorang muslim, semua yang ada adalah motivasi. Semuanya. Sebesar apapun bahkan dosa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan selama kita mau kembali. Meninggalkan amal-amal buruk kita itu, maka kita bisa mendapatkan meraih apapun. Ya. Banyak sekali. Di kisah para sahabat, para orang-orang soleh terdahulu, mereka masa lalunya kelam. Semuanya pelanggaran-pelanggaran kalau dalam pandangan agama. Tapi karena mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mau melakukan perbuatan baik, mereka mau produktif di amal baik ini, maka Allah terima mereka. Umar bin Khattab dulu pemusuh Islam, memerangi kaum muslimin di Mekah. Tapi Allah berikan hidayah, kemudian dia rangkul, dia ambil hidayah itu, sampai Allah bukan cuma sekedar menerima keislaman dan taubat dia, Allah jadikan dia salah satu dari raja muslimin, bahkan menjadi mertua Nabi SAW, kemudian dijamin masuk surga, dan terus menjadi suri tauladan di lisan orang-orang beriman tentang keadilannya, tentang kesolehannya, dan segala macam hal. Syekh Sa'di rahimahullah, salah satu ahli tafsir, juga berkata, Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam meraih ampunan Allah, ridhonya dan surganya. Ini semua bisa diraih jika seorang melakukan sebab untuk mendapatkan ampunan dengan melakukan taubat yang tulus, istighfar yang bermanfaat. Maksudnya meninggalkan masa lalunya kan, karena kan dosa-dosa ini semua tidak jelas buruk. Semua yang dilarang dalam agama ya, malas, menipu, berbohong, semua ini tidak baik. Maka dia tinggalkan semua itu, istighfar. Menjauh dari dosa dan jalan-jalannya, sedangkan berlomba untuk meraih ridha Allah dilakukan dengan melakukan amalan soleh dan semangat menggapai ridha Allah selamanya, bukan sesaat, istiqomah terus. Kemudian sibuk menggapai ridha Allah, ya, atau bentuk daripada menggapai ridha Allah itu dengan berbuat kebaikan dalam beribadah kepada Sang Pencipta dan berbuat kebaikan dalam bermuamalah sesama makhluk. Ya. Jadi ini hal-hal yang luar biasa gitu.